Halo, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk zodiak kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Gemini ya. Dengan tema pesonamu di matanya ya. Tapi sebelum kita lihat, kita akan lihat dulu koneksi kamu dan dia ya sebelum kita kebacaan pesonamu di matanya. Oke? Ingat ini general ya, tidak resonate buat kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Gemini. Ambil aja dari segi nilai positifnya ya dan buang yang negatif. Bijaksanalah menyikapi, dan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan jangan lupa pakai earphone. Oke? Readingan ini timeless ya, jadi bisa kalian tonton kapanpun kalian ketarik untuk nonton. Di sini kartunya udah kita shuffle dan kita lihat ya, pesonamu di matanya, apa sih yang membuat dia terpesona gitu. Dan kita lihat untuk koneksi kamu dan dia dulu ya. Di sini kita punya attraction, kita punya new love, dan di sini ada retreat. Oke. Kemudian di sini ada the magician. Kemudian di sini ada six of Pentacles ya, dan di sini ada Ten of Pentacles. Kemudian di sini ada the Fools. Oke. Dan di bottomnya kamu ada Eight of Swords. Oke, so di sini yang aku lihat hubungan kamu saat ini mungkin lagi sedang gak ada komunikasi atau memang sudah putus gitu ya. Mungkin kamu stres ya, karena bisa saja dia itu mutusin kamu secara sepihak gitu, atau kamu diputusin secara kasar, tiba-tiba dia kayak mundur gitu ya, seperti itu. Attraction di sini aku lihat masih seseorang yang kamu pikirkan ini sepertinya masih ada rasa rindu ya ke kamu. Dia masih tertarik sama kamu, dia masih ingat hal-hal yang dulu yang pernah kalian lewati bersama atau lakukan bersama gitu. New love. Dan retreat ya, dia mundur saat ini, kamu dan dia mungkin gak ada komunikasi saat ini ya. Tapi dia masih punya perasaan ya, kayak tertarik gitu ya, kayak ketertarikan gitu ya. Maksudnya ketertarikan di sini yaitu ya, mungkin dia masih kadang-kadang masih sering ingat kamu, masih kepikiran kamu, masih rinduin kamu gitu ya. Dan new love, kemungkinan seseorang ini tuh kayak ingin datang lagi gitu ya ke dalam hidupnya kamu. Mungkin dia ingin diberi kesempatan lagi ya, memulai hubungannya dari awal gitu ya, seperti itu. Di sini ada magician ya. Ya, kayak akan ada komunikasi lagi gitu ya. Sepertinya dia akan melakukan satu upaya di sini, mencoba untuk mungkin menarik perhatiannya kamu lagi gitu ya, untuk berbagi lagi dengan kamu. Dan mungkin kalau ada kesalahan dia di masa lalu, seperti dia ingin menebus kesalahan itu ya, kayak mungkin meminta maaf sama kamu gitu ya, karena di sini chemistry-nya masih ada. Oke. Untuk beberapa di sini mungkin kamu dealing dengan seseorang yang sudah punya keluarga ya, atau kamu yang sudah punya keluarga, jadi kayak sudah menikah gitu. Bisa kamu yang sudah menikah, atau pasangan seseorang yang kamu pikirkan ini yang sudah menikah ya, atau ini tentang kedekatan kamu sama dia juga bisa gitu ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu gitu. Karena aku ngeliat untuk beberapa di sini memang dealing dengan orang yang sudah menikah. Bisa kamu yang sudah menikah, bisa dia gitu. Ya, jadi untuk sebelumnya hubungannya dengan kamu itu kayak hubungan yang bisa dibilang kayak petualang gitu ya, mencari perhatian, ya mencari perhatian gitu ya, kayak nggak serius gitu ya.
salah satunya serius tapi salah satunya enggak gitu loh istilahnya. Itu juga bisa ya, seperti itu. Tapi untuk beberapa di sini memang ada hubungannya dengan orang ketiga gitu ya. Jadi salah satu di antara kalian itu sudah ada pasangan gitu istilahnya. Ya, dan ini hubungan yang kayaknya petualang aja gitu ya, karena ada apa ya, kayak memberi dan menerima gitu ya, kayak ada yang dibagikan gitu, seperti mungkin kayak materi gitu ya, ada take and give gitu istilahnya ya. Makanya tadi aku bilang kayak nggak serius gitu, ini untuk beberapa, tapi saat ini memang hubungan kamu dan dia udah nggak ada gitu ya, gitu. Tapi untuk beberapa ya, kalau ini bukan ada indikasi orang ketiga ya, mungkin untuk sebelumnya salah satu di antara kalian itu serius gitu ya, dengan pasangan, tapi salah satunya masih belum pengen serius gitu ya, sehingga kayak hubungan nggak balance gitu ya, karena hanya salah satu yang memberi, yang selalu memberi, selalu berkorban, tapi salah satunya enggak gitu, sehingga terjadi ketidakseimbangan kan. Mungkin salah satunya memilih untuk melepaskan gitu ya, karena ngerasa mungkin dibohongin, dimanfaatkan atau gimana gitu, karena salah satunya nggak ada ini, mungkin selalu menuntut ya untuk diperhatikan aja gitu, tapi tidak mau memahami pasangannya gitu ya, karena ya itu mungkin dianya masih kekanak-kanakan ya, belum serius atau memang nggak bertanggung jawab orangnya ya, dari segi tindakan gitu belum dewasa gitu loh, gitu, masih childish gitu istilahnya ya. Makanya dia kayak mungkin masih suka kebebasan gitu ya, masih belum ingin serius sama kamu gitu. Oke, tapi di sini dia seperti ingin kembali sama kamu ya, aku ngelihatnya, karena dia masih mikirin kamu, masih sering rinduin kamu ya, masih kepikiran kamu ya. Mungkin kamu pun juga masih ada ya rasa-rasa tertarik sama dia gitu ya, inget dia juga gitu. Dan kita lihat untuk pesonamu di matanya apa. Di sini ada Six of Cups ya. Ya kan. Untuk beberapa di sini mungkin kalian udah kenal lama atau udah bersama lama ya. Jadi kalian ini selalu berbagi apa-apa dengan dia gitu ya. Maksudnya mungkin kamu kayak suka memberi dia gitu loh. Yang seperti aku bilang tadi ya, mungkin kamu selalu memberikan apa yang dia mau atau selalu ngebantu dia, terutama dari segi materi gitu loh ya, apapun itu kamu selalu berbagi. Nah ini yang membuat dia itu terpesona gitu oleh kebaikan kamu gitu, kamu yang suka memberi gitu loh istilahnya ya, berbagi. Tapi di sini memberi nggak hanya sama dia aja ya, tapi mungkin dengan sesama kamu juga gitu loh. Kamu mungkin orangnya dermawan di sini ya, seperti itu. Dan di sini ada Two of Cups. Nah, ya mungkin kamu selalu ada ya, kayak di saat dia apa ya, butuh kamu gitu ya, kayak setangkat teman bicara atau ngobrol gitu ya, kamu tuh selalu nemenin dia gitu. Jadi bisa dibilang kamu tuh selalu ada gitu loh ya, di saat dia butuhkan gitu loh di sini. Makanya dia terpesona oleh kamu tuh dari segi itu gitu. Dan aku lihat di sini juga mungkin kamu orangnya romantis gitu ya, gitu, mungkin suka ngajakin dia dinner gitu ya istilahnya, kemudian ngasih dia bunga gitu, pokoknya yang terlihat tuh seperti itu gitu ya di matanya. Dia suka mungkin ya dengan kamu yang romantis itu gitu. Di sini ada Page of Swords. Page of Swords di sini aku ngeliatnya lebih ke mungkin kamu selalu ingin tahu kabarnya dia gitu ya, dan juga keluarganya mungkin ya. Jadi kamu itu
nggak hanya memperhatikan dia tapi juga memperhatikan keluarganya gitu ya, kayak kabar gitu kan, mungkin kamu selalu nanya kabarnya dia, chat gitu ya. Kayak ibaratnya kayak memperhatikan dia lah gitu. Kemudian juga mungkin kamu selalu bertanya kabarnya keluarganya gitu kan. Kan jarang-jarang kan ada orang yang eh, baru baru apa ya istilahnya, nggak ada hubungan yang serius. Maksudnya serius di sini kayak kalian kan belum berhubungan, punya komitmen ya atau pernikahan gitu, kayak masih dekat atau pacaran gitu ya, tapi kayak mungkin kamunya nanya soal keluarga dia gitu ya, kabarnya baik atau enggak. Itu kan jarang-jarang ya orang yang memperhatikan keluarganya juga gitu istilahnya. Nah ini yang membuat dia tuh tertarik sama kamu gitu, mungkin kamu selalu memperhatikan dari segitu gitu, nggak hanya memperhatikan dia aja, tanya kabarnya dia aja, tapi juga keluarganya gitu loh. Kemudian di sini ada King of Pentacles ya. Seperti yang aku bilang tadi ya, untuk beberapa mungkin kamu ini sudah menikah ya, gitu. Kamu ini sudah menikah dan kamu punya finansial yang bagus di sini. Ya, kalau kamu belum menikah ya paling enggak kamu punya finansial yang bagus, kamu orang yang ya suka memberi gitu ya, kayak loyal sama dia gitu juga bisa ya. Dan ini juga bisa dibilang kayak tipe idaman dia, karena ya kamu orangnya loyal, kemudian dari segi keuangan kamu mungkin mapan gitu ya. Kalau dijadikan pasangan itu kayaknya menjamin dari segi finansial gitu ya, bertanggung jawab dari sisi itu gitu loh ya, kamu orangnya bertanggung jawab banget gitu loh istilahnya gitu. Kalau di sini kamu bukan pasangan orang ya, mungkin kamu dulu pernah menikah gitu ya, kamu dulu mungkin pernah menikah lalu bercerai gitu ya. Pokoknya yang jelas di sini aku ngeliatnya kamu tuh orang yang cukup mapan dari segi finansial gitu ya, makanya dia itu ini yang membuat dan ya membuat dia terpesona oleh kamu gitu ya, membuat pesonamu di matanya tuh itu gitu loh ya, kamu orangnya bertanggung jawab gitu ya dari segi finansial ya. Nggak hanya itu, mungkin cara kamu memperhatikan dia gitu ya, dengan memberikan bantuan secara materi mungkin ya, saat dia susah atau gimana gitu, yang ngomong sama kamu ngasih gitu istilahnya. Ini yang membuat dia kok ada ya gitu loh istilahnya, yang belum apa-apa tapi dia udah ngebantu dari segi materi, istilahnya seperti itu. Apalagi sampai memperhatikan keluarga juga gitu loh ya, gitu. Dan di sini ada Ten of Swords ya. Ten of Swords di sini oke. Untuk beberapa di sini aku ngerasa seperti mungkin kamu sudah untuk beberapa ya, nggak semua, mungkin kamu kayak udah pernah dikhianatin dia atau ditinggalin dia gitu ya, bahkan mungkin berkali-kali, tapi kamu masih mau menerima dia, mau memaafkan dia gitu ya. Ini yang membuat dia tuh kayaknya salut gitu loh ya sama kamu, makanya dia kayak ini yang membuat dia tuh terpesona gitu. Jadi kayak nggak ada yang seperti itu gitu loh istilahnya. Atau yang seperti aku bilang tadi, mungkin kamu pernah mengalami situasi hubungan yang berakhir ya, jadi kayak pernah pernikahan kamu yang dulu itu gagal gitu ya. Nah karena dikhianati gitu ya oleh pasangan kamu yang sebelumnya gitu ya. Jadi kayak kamu tuh udah pernah berumah tangga tapi kamu kayak ditinggalkan pasangan kamu gitu loh istilahnya.
Dan di sini dia ngelihat kamu tuh kamu bisa mandiri gitu ya, bisa bangkit gitu loh dari situasi terpuruk yang seperti itu gitu. Dan ini yang membuat dia tuh terpesona gitu ya. Kamu bisa apa ya, kayak meskipun kamu ditinggalkan, dikhianati, itu kamu masih bisa bangkit gitu loh ya. Bahkan di sini kamu menjadi kalau kamu yang sudah punya anak ya, itu kayak bisa menghidupi diri kamu sendiri dan anak-anak kamu gitu ya, kayak nggak butuh orang lain gitu, nggak butuh bantuan orang gitu istilahnya ya, pokoknya bisa mandiri gitu loh. Nah, dia ngelihat kamu tuh terpesona dari segi itu gitu ya. Jadi dari titik terendah itu kamu bisa bangkit gitu loh istilahnya. Dari situasi yang menyakitkan, yang mengecewakan diri kamu bisa berdiri gitu. Istilahnya seperti itu. Bahkan bisa mandiri dari segi finansial gitu ya. Pokoknya finansial kamu bagus di sini gitu. Dan kamu bertanggung jawab untuk keluarga kamu sendiri gitu loh istilahnya. Ya kayak nggak butuh orang lain gitu. Ini yang dia lihat ya, seperti itu. Untuk zodiaknya ada Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius ya. Tapi ini bisa hanya energi saja ya. Untuk zodiak yang tidak tersebut pun bisa masuk, jadi sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Dan ingat, untuk koneksi kamu dan dia ini bisa vice versa ya, energinya bisa kebolak-balik ya, dan tidak akan resonat buat kamu semua. Oke. Semoga sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau nggak paham ya ambil poin pentingnya aja. Dan apabila ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih, sampai jumpa.